Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Reviani Junia Putri dengan NIM 2386202205 semester 6 kelas E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar dengan materi prosedur pemecahan masalah matematika. Yuk simak videonya. Prosedur dan pemecahan masalah matematika. Topik yang dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama, model George Polya, yang kedua, tahapan model Polya, yang ketiga, pembahasan soal model Polya, yang keempat, model Krulik dan Rupnik, yang kelima, tahapan model Krulik dan Rupnik, yang keenam, pembahasan soal model Krulik dan Rupnik, yang ketujuh, model Schofield, yang kedelapan, tahapan model Schofield, dan yang terakhir, yang kesembilan, pembahasan soal model Schofield. Yang pertama, model George Polya. Menurut Polya, 1973, pemecahan masalah adalah usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan atau mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara langsung. Tahapan model Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Pembahasan soal model Polya. Ibu membeli 6 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 24 permen. Permen tersebut akan dibagikan sama banyak pada 8 anak. Berapa banyak permen yang diterima setiap anak? Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, sesuai dengan tahapan tadi, kita memahami masalah. Diketahui, banyak bungkus permen ada 6 bungkus. Isi setiap bungkus ada 24 permen. Dan banyak anak ada 8 orang. Ditanya, berapa banyak permen yang diterima setiap anak? Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu menyusun rencana. Kita hitung terlebih dahulu jumlah seluruh permen, kemudian membagi jumlah permen tersebut kepada 8 anak. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Jumlah permen yaitu 6 dikali 24 sama dengan 144 permen. Permen yang diterima setiap anak yaitu 144 dibagi dengan 8 sama dengan 18 permen. Jadi setiap anak itu memperoleh 18 permen. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir dalam model Polya yaitu mengecek hasil. 18 dikali dengan 8 sama dengan 144. Hasil sesuai dengan jumlah seluruh permen, sehingga jawaban benar. Kesimpulannya, jadi setiap anak menerima 18 permen. Model Krulik dan Rupnik. Krulik dan Rupnik 1995 menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan proses berpikir yang melibatkan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang dimiliki seseorang untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah yang belum diketahui penyelesaiannya. Kemudian tahapan dari model Krulik dan Rupnik itu ada 5. Yang pertama, membaca dan berpikir. Yang kedua, eksplorasi dan perencanaan. Yang ketiga, memilih strategi.
Yang keempat, mencari jawaban. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memeriksa kembali dan mengevaluasi. Pembahasan soal model Krulik dan Rudnick. Sekolah akan memasang lampu hias di sekeliling taman yang berbentuk persegi panjang. Taman tersebut memiliki 24 meter dan lebar 16 meter. Lampu hias dipasang mengelilingi seluruh tepi taman tanpa ada bagian yang terlewat. Berapa meter kabel lampu yang harus disiapkan oleh pihak sekolah? Yang pertama, dengan tahapan tadi membaca dan berpikir. Diketahui, panjang taman ada 24 meter. Lebar taman ada 16 meter. Lampu yang dipasang mengelilingi seluruh di taman. Ditanya, berapa meter kabel lampu yang harus disiapkan? Tahapan yang kedua, eksplorasi perencanaan. Karena kabel yang dipasang mengelilingi taman, maka yang dicari adalah keliling persegi panjang. Nah, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian tahapan yang ketiga, memilih strategi. Strategi yang dipilih adalah menggunakan rumus keliling persegi panjang, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Tahapan yang keempat, yaitu kita menjawab dengan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 dikali 24 ditambah 16, sama dengan 2 dikali 40 sama dengan 80 meter. Jadi, kabel yang harus disiapkan adalah 80 meter. Untuk tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir dari model Krulik dan Rudnick, yaitu memeriksa kembali dan evaluasi. Memeriksa kembali, keliling sama dengan 24 ditambah 24 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan 80 meter. Hasilnya sesuai dengan perhitungan yang menggunakan rumus, sehingga jawabannya benar. Evaluasi. Strategi yang digunakan sudah tepat, sehingga diperoleh panjang kabel yang diperlukan yaitu 80 meter. Model Schonfeld. Menurut Schonfeld 1985, pemecahan masalah matematika merupakan proses berpikir yang melibatkan penggunaan pengetahuan matematika, strategi penyelesaian atau heuristik, kemampuan mengatur dan memantau proses berpikir atau metakognisi, serta keyakinan atau sikap seseorang terhadap matematika untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Adapun tahapan model Schonfeld itu ada 4. Yang pertama, resources atau sumber daya. Yang kedua, heuristik atau heuristik. Yang ketiga, kontrol. Yang keempat, belief system atau sistem keyakinan. Pembahasan soal model Schonfeld. Sebuah aula sekolah akan dipasangi ubin berbentuk persegi. Panjang aula 12 meter dan lebarnya 8 meter. Setiap ubin dapat menutupi luas 1 meter persegi. Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lantai aula? Nah, pembahasannya menggunakan yang pertama tahap resources atau sumber daya. Diketahui panjang aula ada 12 meter, lebar aula ada 8 meter. Luas yang ditutupi setiap ubin ada 1 meter persegi. Ditanya, berapa banyak ubin yang ditutupkan? Konsep yang digunakan yaitu rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Yang kedua, heuristik. Strategi yang digunakan adalah menghitung luas aula menggunakan persegi panjang,
luas persegi panjang dan menentukan jumlah ubin. Yang ketiga, kontrol. Hitung luas aula. Luas sama dengan 12 dikali 8, sama dengan 96 meter persegi. Karena setiap ubin menutupi 1 meter persegi, maka jumlah ubin yang dibutuhkan adalah 96 dibagi 1, sama dengan 96 ubin. Dijawab. Jadi, jumlah ubin yang diperlukan untuk menutupi seluruh lantai aula adalah 96 ubin. Dan tahapan yang terakhir dalam sistem model control adalah below system, sistem keyakinan. Saya yakin strategi yang digunakan sudah tepat, karena menggunakan rumus luas persegi panjang, sesuai dengan informasi pada soal. Hasil yang diperoleh adalah 96 ubin, sehingga lantai aula dapat tertutup seluruhnya. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi prosedur pemecahan masalah matematika. Biodata saya ini tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.